terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Salam, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita, terlebih dahulu kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan masih sediakan bagi kami. Tuhan, pagi hari ini sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami mau terlebih dahulu merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan berkati kami semua supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini yang menjadi nats renungan kita diambil dari kitab 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara-saudara, tentu ketika kita berbicara tentang uang, kita semua sepakat bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita membutuhkan uang. Namun, hal lain yang juga harus kita sepakati adalah uang bukanlah menjadi tujuan kehidupan. Hal ini harus menjadi perhatian yang penting bagi kita. Sebab ketika di dalam hidup ini, uang yang menjadi fokus utama kehidupan kita, uang yang menjadi nomor satu, maka kita akan mengabaikan hal penting lainnya di dalam kehidupan kita. Tapi ternyata banyak orang yang mengejar tujuan yang salah ini. Banyak orang yang mengira bahwa tujuan hidupnya adalah untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Karena itu, banyak orang yang menghabiskan seluruh hidupnya bekerja terus-menerus untuk mendapatkan uang yang lebih dan lebih lagi. Banyak orang yang lupa memperhatikan dirinya, lupa memperhatikan keluarganya, teman, dan bahkan lupa kepada Tuhan demi mencari uang. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus dalam nats Alkitab yang kita baca juga mengingatkan kita akan bahaya dari uang. Bahkan Rasul Paulus lebih tegas menyatakan bahwa akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Dan memang di dalam kehidupan kita pada masa kini, kita juga sering menemui bahwa banyak orang yang kemudian menjadi jahat karena uang. Banyak peristiwa kriminal terjadi karena uang. Banyak keluarga yang tidak akur karena persoalan uang. Orang sering melecehkan, bahkan meremehkan sesamanya karena uang. Banyak yang melakukan tipu-tipu dan muslihat karena tergiur akan uang. Hubungan baik sering rusak karena masalah uang. Sedihnya, banyak terjadi ketidakharmonisan bahkan di dalam gereja, persekutuan dan pelayanan karena masalah uang.
Jadi walau uang berperan penting dalam kehidupan ini, tapi uang bukanlah segalanya. Dan bila kita tidak berhati-hati, tidak waspada, uang berpotensi membuat kita menjadi jahat. Dan yang lebih menyedihkan dari apa yang Paulus saksikan adalah ternyata uang juga berpotensi membuat orang menyimpang dari iman percayanya. Iman sering sekali terbeli oleh uang. Di dalam Alkitab kita juga melihat beberapa kasus tentang orang yang kehilangan imannya karena uang. Judas misalnya, yang menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak. Atau kisah Ananias dan Safira. Dan saudara-saudara, bahkan di zaman sekarang ini juga kita masih banyak melihat orang-orang yang rela melepaskan imannya oleh karena uang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan menyiksa dirimu dengan sesuatu yang tidak akan pernah cukup. Karena itu, hal penting yang harus kita sadari berkaitan dengan uang adalah perasaan bersyukur. Bersyukur atas apa yang kita terima. Dan seperti yang Yohanes katakan dalam Lukas 3 ayat 14, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ketika kita tidak pernah merasa cukup, dan ketika kita tidak pernah bersyukur atas apa yang kita terima, hal itu akan menyiksa diri kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan memberkati kita dengan mencukupkan setiap yang kita butuhkan. Dan ketika kita memiliki perasaan cukup, pada saat inilah kita bisa menikmati hidup dan berbahagia menjalani hidup. Rasa cukup membawa kita kepada perasaan bersyukur yang luar biasa kepada Tuhan. Dan bahkan rasa cukup membuat kita ingin selalu memberi. Memberi diri menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Karena itu jadikanlah uang menjadi berkat bagi orang lain juga. Saudara-saudara, jangan tergoda oleh uang. Dan jangan merusak diri kita karena uang. Uang hanyalah alat untuk mencapai tujuan dan bukanlah sebuah tujuan. Selamat memakaikan uang dengan bijaksana, selamat bersyukur atas berkat-berkatnya, dan selamat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, ajarlah kami supaya kami tidak menjadi serakah akan uang di dalam kehidupan kami, dan biarlah kami boleh memakai semua berkat-Mu untuk menjadi berkat juga terhadap orang lain. Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa untuk GBKP Rugun Bogor Barat. Tuhan kiranya memberkati setiap program-program yang dikerjakan di GBKP Rugun Bogor Barat. Tuhan juga memberkati setiap pelayan Tuhan di Rugun GBKP Bogor Barat, setiap penetua, diaken, dan pendeta berutarigan di GBKP Rugun Bogor Barat, agar kiranya dari setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan di Bogor Barat semakin mempermuliakan nama Tuhan. Juga setiap jemaat di GBKP Rugun Bogor Barat, Tuhan yang senantiasa memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, untuk hari ini juga Tuhan, dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan pada hari ini, kiranya Tuhan yang menjaga kami dan membukakan jalan di setiap rencana kami, supaya setiap pekerjaan yang akan kami lakukan semuanya boleh dilancarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita menghujungi doa ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam.